membahasnya terkait dengan data center berbasis AI butuh pasokan listrik besar, siapkah Indonesia? Bersama dengan Yana Ahmad Haikal, Country Manager and President Director PT Eaton Industries. Pak Yana, selamat datang di studio CNBC Indonesia. Apa kabar? Baik, ya, terima kasih Mbak Aneke. Terima kasih sudah mengundang kami. Senang berada di sini. Baik, Pak Yana, menarik sekali melihat kemajuan AI yang tentunya diikuti juga dengan kemajuan industri data center di Indonesia. Tapi secara infrastruktur, Bapak melihatnya seperti apa? Apalagi infrastruktur kelistrikan. Ya, terkait data center ini sangat menarik ya. Selama beberapa tahun ini kebutuhan data center ini sangat meningkat sekali, terutama di Indonesia. Kemudian belum selesai mengenai cerita tentang data center, datanglah AI, kan? Artificial Intelligence aplikasi yang menyedot power yang sangat besar sekali. Nah, ini dibutuhkan data center yang kuat, terutama dari sisi infrastrukturnya. Kalau kita bicara mengenai kesiapan kita terhadap infrastruktur untuk menopang AI application ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dari sisi kapasitas listrik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kebutuhan AI ini sangat besar sekali, sehingga kita perlu mempertanyakan atau melihat kesiapan kapasitas listrik yang dipunyai. Kemudian yang berikutnya adalah konektivitas. Ya, kapasitas listrik ini untuk menyokong server atau storage, ya, untuk memproses data. Dan ini perlu ditransmit datanya. Nah, ini perlu konektivitas, fiber optic cable, baik melalui laut maupun darat. Ini perlu dilihat juga kesiapannya. Berikutnya adalah kestabilan jaringan listrik, ya, instability. Karena data center, apalagi AI, itu bicara mengenai processing data yang memerlukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi perlu adanya infrastruktur yang sangat reliable. 3 hal ini sangat penting sekali untuk data center, terutama AI. Berikutnya adalah yang sangat penting, yang sekarang lagi berkembang adalah sustainability. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai sustainability. Sebagai informasi, pusat data, hyperscale, terutama yang besar, itu umumnya banyak di Jabodetabek. Kenapa di Jabodetabek? Karena 3 hal yang tadi, ya. Kapasitas listrik yang tersedia, konektivitas, kemudian kestabilan jaringan listrik. Kemudian bagaimana dengan di luar Jabodetabek atau even lebih jauh lagi rural area? Ya. Ini juga perlu diperhatikan sesuai dengan komitmen pemerintah atau target pemerintah yang mencapai 40% dari ekonomi ASEAN ini ditopang oleh ekonomi nasional Indonesia. Jadi kita patut berbangga bahwa 40% ekonomi di 2030 itu akan ditopang oleh ekonomi Indonesia. Berikutnya lagi adalah data dari ID Pro, Indonesia Data Center Provider, ya, asosiasi penyedia data center di Indonesia. Di tahun 2024 ini diperkirakan sekitar lebih dari 200 megawatt kapasitas terpasang data center ada di Indonesia. Ini kurang lebih 44% year on year growth dibanding tahun sebelumnya. Dan diperkirakan di tahun 2030 akan ada sekitar 2 gigawatt lebih kapasitas terpasang data center. Ini pertumbuhan yang sangat besar sekali. Ya. Drivernya adalah pertumbuhan ekonomi digital yang cukup masif, transformasi digital di perusahaan-perusahaan, kemudian penetrasi internet. Tadi kita bicara AI yang sangat besar sekali power consumption-nya. Mbak Aneke mungkin tahu ya bahwa AI ini membutuhkan lebih dari 20 kilowatt per rak atau 20.000 watt per rak. Dibandingkan dengan aplikasi yang non AI ini mungkin sekitar 5-7 kilowatt per rak. Jadi cukup besar ya. Di data center yang sebelumnya hanya menambah aplikasi biasa, dengan AI ini perlu lagi menambah lagi kapasitas listriknya. Dan ini itu per rak. Bayangkan di data center itu ratusan bahkan ribuan rak. Jadi kita kali saja berapa jumlah rak dan itu pasokan kebutuhan listrik yang diperlukan. Dan tadi kita bicara sustainability, ini pembangkit untuk power consumption-nya itu adalah dari fosil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Dan ini perlu ada kesinambungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, PLN, asosiasi, maupun dari swasta, untuk invest di renewable energy. Kemudian regulasi yang kondusif, pembangunan yang merata, dan SDM. Ini juga sangat penting sekali SDM. Dan penerapan teknologi yang efisien. Ya, jadi kita perlu menerapkan teknologi efisien untuk mengurangi power consumption yang lebih besar lagi. Dan di sini Eaton mempunyai solusi yang disebut dengan data center as a grid. Jadi selama ini data center itu pasokan listriknya dari pembangkit listrik
Sementara nanti ke depannya, dan sekarang sudah mulai berlangsung, data center juga akan menjadi semacam grid. Ya. Jadi pasokan listrik juga akan didapat dari data center sendiri, ya, dengan cara invest renewable energy. Dan jika dimungkinkan secara regulasi, ini bisa memfit apabila ada over capacity terhadap mains atau ke PLN. Ini kita mempunyai solusi seperti ini, yang karena kita punya concern terhadap sustainability atau keberlangsungan energi, dan kita juga mempunyai tujuan membuat data center yang green atau kita sebut green data center. Demikian. Baik, Pak Yani, ini menarik ya. Tadi Bapak sedikit mention soal apa saja yang mungkin harus dilakukan pemerintah begitu. Tapi Bapak sendiri menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas listrik untuk industri data center ini seperti apa? Apakah sudah maksimal atau apa saja yang harus ditingkatkan? Ya, pemerintah saya pikir sudah banyak melakukan banyak hal. Banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini PLN. Ada beberapa hal yang saya highlight di sini, yaitu sudah banyak peningkatan infrastruktur jaringan listrik. Yang kedua, interkoneksi Jawa, Bali, dan Sumatera ini ditargetkan di 2030. Ini suatu inisiatif yang sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan jaringan listrik, availability. Ya. Ini untuk instability, ya, untuk menghindari instability. Ada rencana untuk battery energy storage system, kemudian UPS. Ini area-area atau inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PLN. Dan kita tahu bahwa pemerintah terus-menerus melakukan pembenahan infrastruktur termasuk pemerataan. Baik, tadi Bapak juga sedikit sudah mention soal sustainability yang menjadi concern kita semua, dan ada kekhawatiran industri data center ini akan menyebabkan konsumsi listrik yang sangat besar yang akan memberikan dampak buruk untuk lingkungan. Lalu apabila kita bisa memperhatikan lebih dalam lagi terkait dengan aspek-aspek yang lebih ramah lingkungan di dalamnya, apa yang harus menjadi fokus pemerintah di sini? Betul. Data center, AI membutuhkan power yang sangat besar, efeknya terhadap lingkungan juga akan besar. Karena apa? Karena fossil power plant banyak sekali di sini, terutama batu bara. Sehingga perlu adanya inisiatif atau investasi untuk renewable energy atau energi terbarukan. Kalau kita bicara untuk mengurangi power consumption, ini sulit ya. Digital economy, right? AI. Jangankan mengurangi kan, ini akan terus bertambah gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan adalah harus mengadopsi teknologi baru. Ya. Teknologi baru ini macam-macam ya, mulai dari UPS yang high efficiency, kemudian cooling produk yang kita tahu bahwa pendinginan itu sangat menyerap sekali power consumption. Dengan teknologi baru yang tadinya pendinginan mendinginkan satu ruangan, kemudian sekarang menjadi satu rak, dan nanti ke depannya akan menginginkan chip, jadi direct to the chip. Ya. Karena chip ini adalah prosesor yang memproses data, dan inilah yang mengenerate panas. Nah itu yang kita langsung, pendinginannya langsung ke sana. Nah ini yang mengurangi rugi-rugi atau loss-loss sehingga efisiensinya akan semakin tinggi.